hati. Makanya kita bahas jauh lebih detail. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, coba ditanyakan aja supaya kita maintenance, kita bengkel hati kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memperkecil urusan dan urusannya dengan orang lain sehingga dia memperkecil kesalahannya dengan orang lain. Mungkin seperti ini. Ketika ada dua orang yang berkonflik, kita mulai ya. Dalam dalil dikatakan ada kaidah begini, fa'fu wasfahu watabayyanu. Maafkanlah, ini perintah. Perbaikilah hubungan. Watabayyanu, tabayyunlah. Nanti kita bahas pelan-pelan. Tabayyun ini banyak orang yang salah paham. Tabayyun ini artinya klarifikasi. Orang kurang bisa menempatkan kapan saat kita klarifikasi, kapan saat kita diam. Mohon maaf, diam itu bagian dari klarifikasi. Karena diam itu adalah jawaban ketika kita tersakiti. Jadi ada perintah, fa'fu wasfahu watabayyanu. Maafkan, perbaiki hubungan, dan tabayyunlah. Jadi ada perintah kita atlubul af. Untuk saling memaafkan. Tapi ketika dua orang sudah melakukan konflik, muncul pertanyaan. Misalnya saya konflik dengan Bu Nur. Muncul pertanyaan, siapa yang salah di antara kami? Dua-duanya akan dianggap salah di kepala masing-masing, betul? Bu Nur bilang saya yang salah dan Bu Nur berusaha menjadi orang yang memaafkan saya. Saya merasa saya yang salah. Dan saya merasa Bu Nur harus minta maaf dan saya harus memaafkan Bu Nur. Tapi percayalah, ketika dua orang berkelahi, itu rata-rata masing-masing tidak merasa salah dan menganggap orang lain yang salah. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Karena manusia punya ghorizatul baqa. Catat. Itu dalam diri kita ada chipnya. Ada chip. Nggak bisa, kalau nggak ada ini kita bukan malaikat. Ghorizatul baqa. Ghorizatul baqa. Apa itu ghorizatul baqa? Bahasa lainnya adalah ego. Kalau manusia tidak punya ego, ego ini netral, Bu. Ego itu bukan sekedar merasa benar, bukan niomanang surang. Ego itu semacam keakuan. Aku gitu loh. Aku gitulah. Dan ini bisa jadi ego positif. Aku pasti bisa. Bisa. Aku pasti bisa nih jadi orang terbaik di sini. Bisa. Jadi ego itu netral. Jadi ego itu bukan sesuatu yang negatif. Tapi ketika orang sedang bertengkar, maka yang keluar adalah ego yang negatif. Dua-duanya merasa benar dan dua-duanya merasa merasa harus salah satunya meminta maaf. Tapi apakah di sini semuanya selesai? Satu hal yang perlu saya informasikan kepada kita, bahwa saya tanya dulu sama ibu, ibu mau jadi bagian orang yang memaafkan atau meminta maaf? Kalau ada dua pilihan di muka bumi, ibu maunya memaafkan atau minta maaf? Meminta maaf. Meminta maaf. Kadang kita tahu diri kita mungkin salah. Maka pilihlah meminta maaf. Alhamdulillah, udah terjadi. Minta maaf itu ada dua asbab. Pertama, kita salah, kita minta maaf. Yang kedua, kita ingin menurunkan ego lawan, makanya kita minta maaf. Karena kenapa? Kalau kita berada pada posisi memaafkan, bisa jadi kita yang salah. Iya dong. Aku maafkan dia, macam kita benar aja. Seandainya semua orang punya motivasi untuk meminta maaf, aman dunia nih. Tapi lebih berat meminta maaf daripada memaafkan. Lebih ringan memaafkan, itu pun tidak selesai. Muncul kaji hari ini, memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Coba.
Meminta maaf dengan memaafkan lebih susah minta maaf. Karena minta maaf itu menurunkan ego, menurunkan emosi, menurunkan harga diri pada beberapa orang. Susah. Itu pun hasilnya belum tentu bagus. Kadang-kadang kita minta maaf, tuh kan cemeehnya kita kan. Tuh kan dia minta maafkan, dia minta maafkan. Ya, syalalala selebeo. Gitu. Minta maaf tuh susah. Lebih mudah memaafkan. Tapi yang mudah pun masih jadi tema kajian. Jauh ya kan? Nggak selesai-selesai. Apa? Jadi temanya memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Kayak anak muda betul. Jadi kalau kita sampai kepada tahap meminta maaf, maka secara otomatis, ini saya pelan-pelan nih, ini jarang dibahas di luar. Ketika kita sampai pada kondisi meminta maaf, saya meminta maaf kepada Bu Nur, otomatis saya memaafkan Bu Nur, betul? Tapi ketika saya memaafkan Bu Nur, apakah serta-merta saya bisa dimaafkan oleh Bu Nur? Belum tentu. Paham atau bingung? Paham nggak? Bu Nur, saya minta maaf ya Bu Nur, saya salah kemarin Bu Nur. Pasti kesalahan Bu Nur itu udah saya maafkan. Orang yang minta maaf saya. Tapi ketika Bu Nur minta maaf, Ustazah maafkan saya ya. Iya Bu Nur, saya maafkan Bu Nur. Tapi apakah kesalahan saya masih dimaafkan oleh Bu Nur? Belum tentu. Jadi rating paling tinggi itu adalah meminta maaf. Minta maaf saja, dalam ketika kan ya udah aku maafkan, tapi dalam hati yang memaafkan itu mungkin belum memaafkan betul. Iya, kita itu temanya kan? Kan itu temanya. Oke. Siap. Dah sampai sini paham nggak? Nah, kita meminta maaf tadi ada dua tujuan. Apa tujuan pertama? Karena kita menurunkan ego lawan bicara. Yang kedua, kita minta maaf itu karena kita itu berada pada posisi salah. Kan ada dua tuh sebab kita meminta maaf. Nah, cuman masalahnya Ustazah, nah kan ini jadi tema kita nih. Mohon maaf lahir batin ya, kata kita. Dia bilang, iya aku maafkan. Udah, yang meminta maaf selesai perkara. Jadi caranya itu lebih sulit, tapi buahnya enak. Kan saya sering bilang, yang penting kita minta maaf. Dimaafkan atau tidak, nanti urusan dia dengan Allah. Nah ceritanya si kawan ini, kita udah minta maaf, dia tidak memaafkan kita. Dia memaafkan tapi dalam hatinya masih ada. Inilah tema kita sekarang. Pura-puranya kita jadi kawannya itu. Ada orang minta maaf sama kita. Nel, iya. Maaf lahir batin ya. Iya, kata saya. Tapi saking sakitnya di sini, saya udah memaafkan. Saya udah baik-baik di depan dia. Tapi sakitnya luar biasa. Padahal perintah Allah apa? Fa'fu. Maafkanlah. Wasfahu. Perbaikilah hubungan. Masih sakit Ustazah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita masih merasa sakit atas apa yang orang lakukan kepada kita, secara mutlak karena ibu adalah jemaah saya meminta tidak boleh dipertahankan. Jadi maafkan setiap, nanti caranya saya kasih tahu. Tapi saya pengen goalnya itu adalah kita selalu bisa memaafkan setiap orang-orang yang menyakiti kita. Kita maafkan setiap air mata yang mengalir karena dosa orang lain kepada kita. Kita maafkan luka yang pernah diberikan suami kepada kita. Kita maafkan kata-kata anak yang suka membuat air mata kita jatuh ke dalam. Kita maafkan setiap dosa orang-orang yang pernah gibahin kita. Memaafkan setiap orang yang pernah fitnah kita. Setiap orang-orang yang mencari kesalahan kita, kita maafkan. Tujuannya apa? Bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Agar kita tenang dan kita bahagia.
agar kita lebih enak, lebih enjoy, sehingga kita bisa fokus ibadah dan otak kita ini menjadi sehat. Maafkan Bu semuanya, caranya nanti saya sampaikan. Maafkan setiap air mata yang menetes, setiap anak yang melawan, setiap menantu yang berdusta, setiap suami yang suka membuat kita sakit hati. Maafkan. Kenapa kita harus maafkan? Pertama, yakin dan percayalah bukan kita sendiri yang disakiti di dunia ini. Semua orang itu pernah disakiti. Semua orang itu pernah sakit hati. Tapi persoalannya adalah apakah dia memaafkan atau tidak. Paham sampai sini? Jadi harus berusaha nih. Karena kalau enggak, kita masih menyimpan rasa kesal, dendam. Itu akan membuat secara fisik kita tidak sehat, secara batin kita menjadi rusak. Kan pengen hati bersih, pengen kolbun salim. Saya jelaskan lebih lanjut sebelum kita ke tutorialnya. Memaafkan orang lain dan merasa tidak ada problem dengan orang lain, itu sangat menyehatkan kita. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan orang, itu penting. Saya ulang, jangan terlalu banyak memikirkan orang, itu penting. Dulu pada masa muda, saya masih bergaul banyak. Saya punya sebuah kisah yang cukup aneh. Ada seseorang, teman saya ya usianya 50-an, yang itu menyampaikan hadiah untuk saya melalui teman lain. Padahal saya udah gak ketemu beliau udah 10 tahun mungkin. Ini hadiah dari saya. Sampaikan ke Nela. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pernah berdosa besar kepada beliau. Jadi teman saya ini, katakan teman saya Bu Nur. Ustazah, ini ada hadiah dari si Fulan. Oh iya, saya sudah lama gak ketemu sama dia. Kenapa ini? Dia lagi sakit Ustazah. Oh, terus gimana? Katanya dia pernah melakukan dosa, berbuat dosa kepada Ustazah. Wallahualam bisawab, tidak tahu saya apa yang dia lakukan. Enggak kok, gak ada masalah, saya dengan ibu itu aman aja. Ya gak tahu saja, pokoknya pesannya kayak gitu. Nah, dia minta dimaafkan Ustazah. Oh ya udah deh, saya maafkan karena memang saya tidak pernah ada masalah dengan ibu itu. Bahkan kalau ada, saya pengen bertemu dia. Mungkin dia pernah melakukan apalah di belakang yang kita nggak tahu. Ya udah deh, saya maafkan. Rating dia bagus nggak? Rating dia bagus loh. Dia mau minta maaf, walaupun dia tidak menyebutkan apa dosanya dia. Ustazah nggak pengen tahu apa yang dia lakukan? Nggak usah. Sampaikan salam balik aja ke dia. Udah, saya bawa pemberian dia, saya bawa pulang, saya udah lupa. Dapat kabar malamnya beliau meninggal dunia. Jadi hal seperti itu saja saya tidak penasaran. Tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kadang emosi kita ini datang karena ungkapan orang lain. Misalnya Bu Nur dibilang sama Bu Cucu, "Hei Bu Nur, Ustazah tuh bilang gini loh." Bu Cucu melebih-lebihkan, muncul emosi Bu Nur lagi. Belum tentu. Ingat sebelum saya sampaikan tutorial memaafkan orang, tidak semuanya orang yang menyampaikan informasi itu benar. Bisa jadi dia ngadu domba, bisa jadi imannya lagi turun waktu itu. Oke? Nah, itu yang paling penting. So, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara membersihkan hati untuk bisa memaafkan orang dan bisa melupakan kesalahannya sekaligus? Salah satunya nggak boleh. Ustazah saya udah lupa dengan salah dia, tapi kalau ketemu dia langsung mau tumbuk juga mukanya. Itu sekedar lupa, bukan maaf. Itu lupa doang Bu Nur. Aku udah lupa salah dia dah, tapi kalau ketemu sama dia aku tumbuk juga mukanya. Itu lupa doang sementara. Itu bukan maaf. Ada yang maaf, saya udah maafkan dia, tapi saya belum lupa kesalahan dia. Sebenarnya ini level yang lumayan bagus sih Bu Cucu. Karena yang penting kita itu sudah memaafkan. Teringat karena itu ada memori aja. Karena kita manusia punya memori. Tapi bahayanya kalau teringat diceritakan ke orang itu masalahnya. Curhatkan lagi ke orang. Aku udah maafkan dia dah, tapi kok tengok mukanya aku tuh gak suka ya. Karena teringat salah dia. Jangan ceritakan ke orang. Ceritakan ke orang itu jadi gosip. Iya kalau orang ini baik. Kalau dia provokatori lagi kita. Iya, padahal kamu udah maafkan dah ya, tapi ngeri kali ya kesalahan dia. Dah, ibu bangkit lagi emosinya. Itu tak bisa Ustazah. Nah, itu yang tak bisa Ustazah.
Itu tutorialnya. Itu tutorialnya. Oke. Dah, ini saya pelan-pelan ya. Yang pertama, tutorial atau caranya supaya bisa memaafkan sekaligus melupakan salah orang. Kalau sekedar lupa nggak boleh loh. Kalau maaf boleh. Cuman memaafkan orang, tapi kalau ketemu dia masih ingat kesalahannya, saya bilang masih mending. Sekedar kita punya memori kan nggak apa-apa. Saya ketemu sama Bu apa namanya? Bu Elna. Bu Elna. Saya punya ketemu sama Bu Elna. Oh, saya teringat salah ibu. Tapi depan saya, ibu, saya masih senyum. Bu, sehat ya bu? Saya senyum. Ibu bilang alhamdulillah. Tapi saya ingat salah beliau. Tidak apa-apa. Masih aman. Tinggal perbanyak nanti zikir yang akan saya sebutkan. Cuma masalahnya tidak itu Bu Nur. Masalahnya cerita pula saya ke Bu Cucu. Bu Cucu, tadi saya ketemu Bu Elna. Itu gimana dia? Gimana dia? Ah, itulah. Iya, tidak sadar-sadar Bu Elna. Itulah. Saya tuh kalau tidak kata ustazah memaafkan, takkan saya maafkan. Tapi kemana lagi? Kita ngaji kan? Kita yang paham. Ya udahlah. Kita kan udah dengar ceramah. Kita maafkan aja lah. Itulah. Ya itulah. Mudah-mudahan dia berubah. Iya. Dah. Gosip itu. Nah ya gosip. Kita lagi yang salah. Dah gosip ya. Iya kalau Bu Cucu betul. Kalau dia memprovokatori pula. Iya pokoknya jangan lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh jangan cerita ke dia lagi. Iya, tidak akan berubah dia tuh. Dah muncul lagi kebencian. Bangkit lagi nih. Itulah yang dialami. Ya, itu dia caranya. Kenapa susah melupakan? Karena itu yang dilakukan. Makanya tidak boleh curhat sembarangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih bijak, lebih bijaksana, lebih dewasa kalau kita mau curhat. Jangan curhatnya dengan kawan. Repot kita jadi gosip dia. Tidak mampu kawan memberikan solusi. Jadi gosip nanti. Dan muncul lagi kebencian terhadap Bu Elna. Tadinya udah memaafkan, hanya sekedar melupakan. Sekarang muncul lagi kebencian. Bagaimana mau sembuh sampai meninggal dunia? Gak bisa-bisa. Iya. Teman sebagian temannya. Ini baru nomor 1 ya. Nanti catat ya. Nah, terus? Ada sebagian temannya yang nggak tahu persis masalah kita kan dia menganggap itu dendam, dendam. Jangan salah. Sekali saya datang, dia bersalah, saya yang datang minta maaf ya. Berapa lagi? Nah, ini berkali-kali saya dia saya di mau dihibah, mau diapain pokoknya yang tak baik berkali-kali. Gimana? Mau sembuh gitu. Saya menjelaskan ke teman yang menganggap saya dendam. Oke. Bu Nur nyimpan ini kayaknya. Ustazah, ada seseorang saya sudah minta maaf. Oke, Bu Nur. Dan berusaha memaafkan dia. Ya, ada usaha. Waktu itu pertama kali dia salah kan salahnya besar lagi. Pertama kali dia salah besar. Dia yang salah, saya minta maaf. Malahan ngasih oleh-oleh, maaf sambil ngasih oleh-oleh. Nah, di awal pembicaraan saya bilang gini, nggak usah dibahas lagi ya masalah apa kesalahan kita, nggak usah dibahas supaya nggak panjang. Saya minta maaf. Nah, padahal jelas dia yang salah. Nah, jadi sudah maksud saya biar singkat. Jelas dia yang salah, saya difitnah. Saya datang kepada dia. Saya bilang sama dia, udah jangan dibahas lagi ya. Ya. Udah, sekali dia, enggak, kau tuh sok-sok gitu lah jawabannya. Enggak, kau tuh sok-sok tadi ya. Gitu. Dia bilang, maaf. Jadi hari karena dia bilang saya sok-sok, dia bilang apa salah saya. Jadi biar saya berubah. Apa salah saya, biar saya berubah. Enggak, aku nggak suka aja kalau jadi pahlawan kalau sok-sok di masjid, gitulah. Nah, itulah ceritanya saja. Jadi nggak tuntas. Padahal nggak tuntas. Jadi ribut, ujung-ujungnya pulang. Ujung-ujungnya diantar kue ribut. Iya sudah. Jadi potong lagi, jadi sakit lagi akhirnya. Sebetulnya waktu itu udah selesai sama saya, dia bersalah, saya minta maaf, udah selesai udah. Karena dia nggak terima, dia nggak terima. Malahan setelah itu banyak yang kejadian-kejadian yang saya jelek-jelekkan di depan umum, yang di mic di mana-mana pun banyak. Jadi ya itu terlukanya itu nggak semua akhirnya. Baik. Baik. Ustazah,
saya itu, dan itu menahun. Nampaknya sudah menahun ya. Jadi begini, saya sudah minta, dia udah memfitnah saya. Mungkin karena dengar ceramah Pak Ustadz, kalau salah atau ada masalah sama orang minta maaf aja lah, walaupun kita tidak salah. Jelas dia salah Ustazah, dia memfitnah saya. Lalu kemudian saya pergi ke rumahnya dan bilang sama dia, case close. Mohon maaf lahir batin ya, case close. Udah ndak usah kita bahas lagi siapa yang salah, siapa yang benar. Terus dia bilang, nggak mau aku, kau sok pahlawan dan seterusnya. Ini kawan berarti belum mampu untuk meminta maaf, apalagi memaafkan. Lalu kemudian setelah itu dia melakukan aksi lagi. Untuk kemudian aksinya itu berlangsung secara berkala, random. Entah sekali sebulan, entah sekali 3 bulan. Berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk membenci kita. Berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti kita. Berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk kemudian orang lain itu tidak suka dengan kita. Entah kita dipermalukan di hadapan orang banyak, entah kemudian kita itu diumumkan di hadapan orang banyak, entah mungkin kita digosipin atau difitnah di hadapan orang banyak. Terus ada yang ngomong ke Bu Nur maafkanlah, jangan simpan dendam lagi. Terus kemudian Bu Nur bilang, bagaimanalah saya bisa memaafkan? Berkali-kali loh Besti. Saya udah maafkan, bangkit lagi. Saya udah maafkan, bangkit lagi. Saya udah maafkan, bangkit lagi. Bu Nur, saya jelaskan. Ingat, walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat yang ada pada diri kita akan ada orang yang hasad. Nikmat itu apa? Contoh nikmat, kita misalnya punya ilmu agama. Kita didengar orang, kita berpengaruh, kita disukai orang, itu nikmat. Kita di follow orang, orang percaya sama kita, itu nikmat. Misalnya nih, saya ngonten, seandainya nih ada orang yang suka sama saya, ada. Yang ngefans bahasa anak mudanya, ada. Yang mau dengerin apa yang saya sampaikan, ada. Walikulli ni'matin mahsud, Bu Nur. Setiap ada nikmat yang Allah berikan kepada saya, akan ada orang yang hasad. Pasti itu. Orang yang hasadnya mungkin di online juga. Cari kesalahan kita. Iya kan, membuat orang tidak mau ngikuti kita, membuat orang itu mencari-cari kesalahan kita, ada. Nah, atau Bu Nur misalnya, dia kan kalau RT yang hasad orang RT, kalau satu Indonesia yang hasad orang Indonesia, kan gitu kan. Kalau ibu tinggalnya di perumahan doang ya, yang hasad orang perumahan, kan begitu. Itu yang mesti kita pahami, bahwa setiap ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada orang yang hasad. Nah, pertanyaannya adalah, karena ini udah menahun, saya lebih detail aja kayak gini deh. Apa sih yang bisa saya buat Ustazah kepada orang itu dan kepada orang lain? Saya mau jelaskan. Yang pertama, kita ubah mindsetnya atau pola berpikir kita. Bu, di dalam dunia ini orang akan datang kepada hidup kita silih berganti. Bisa jadi orang yang suka akan jadi pembenci, Bu Nur. Dan bisa jadi yang membenci akan menyukai kita. Makanya ada dalil habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cinta itu sekedarnya. Bisa jadi dia akan jadi orang yang engkau benci. Saya coba breakdown ini per kasus. Misalnya saya digosipin di hadapan orang, Ustazah. Coba Bu Nur lihat siapa yang masih ada. Coba ya, ini misalnya saya lah nih, pura-puranya saya nih, saya digosipin, saya difitnah, nggak enak pula kalau contohnya Bu Nur ya, durhaka pula saya. Iya kan, misalnya contoh lah ya kan, misalnya saya difitnah atau saya digosipin kayak gitu. Itu kesempatan bagi saya untuk memfilter mana orang-orang yang percaya dan support saya, mana orang-orang yang lu pergi aja, nggak apa-apa, nggak sefrekuensi dengan gua. Itu kesempatan Besti, it's so good, ini bagus. Walaupun sisanya cuma 2 orang. Paham sampai sini? Itu mindset pertama loh. Ibu, kita semua ngalamin ini. Iya kan? Nah, mungkin saya ngalamin pada masanya. Sekarang udah gak ada lagi banyak-banyak teman kan? Nah, ketika kita difitnah atau kita digosipin atau dicari-cari kesalahan kita, di situ kita mulai memfilter. Kalau dia nelpon kita ngomongnya gini, aku gak nyangka loh kamu kayak gitu. Udah, berarti lu bukan kawan. Tapi kalau yang ada yang nelpon, iya aku denger gini kau yang sabar ya. Udah lo kau tenang aja, gak usah kamu pikirin. Berarti dia kawan. Paham sampai sini?
Kadang-kadang ada kawan tapi dia bukan ingin support, tapi sekedar pengen tahu. Itu beda Bu Nur. Makanya tidak semua pertanyaan harus terjawab. Dia nggak pengen support, dia cuma pengen tahu saja. Makanya jadilah pribadi yang nggak terbaca. Saat kita difitnah, saat kita digosipin seperti Bu Nur tadi, tidak perlu semua orang tahu apa yang kita rasa. Karena akan ada yang bertanya, kamu tahu nggak kamu diginiin? Oh, udah gitu aja. Kadang-kadang ini bukan kawan. Kadang-kadang dia ingin mencari informasi untuk menjatuhkan kita balik. Hati-hati dengan manusia suuzon, nggak boleh, hati-hati wajib. Nomor 1 dulu dicerna. Kira-kira tercerna nggak kira-kira? Hikmahnya digosipin itu. Jadi yang pertama adalah kalau kita misalnya nih kan banyak banget itu ya, nggak cuma di sini Bu, di mana-mana. Ustazah kami rapat arisan, saya dipermalukan di depan orang umum, gitu. Ustazah kami rapat RT, saya dipermalukan di hadapan orang umum, gitu kan? Di situ kita nanti memfilter mana nih orang yang percaya, mana orang yang tidak. Kalaupun kita salah, kenapa emangnya? Nggak apa-apa kok salah. Tapi saat kita salah, mana orang yang tetap mensupport dan mengingatkan kita, mana yang pergi. Emang gak boleh salah manusia? Boleh salah. Sekarang anggap aja Bu Nur salah. Saya misalnya teman-temannya Bu Nur. Bu Nur dipermalukan di hadapan orang. Saya Bu Nur salah, Bu Nur. Salah Bu Nur, gak apa-apa Bu Nur. Ke depan tinggal jangan dibuat lagi Bu Nur. Aku tetap support Bu Nur. Bisa kan? Salah itu gak apa-apa. Yang penting jangan lakukan kedua kalinya. Maka di saat orang-orang menggosipin kita, mencari kesalahan kita, ini terjadi di dunia manapun, di online, membuat orang-orang tidak suka pada kita. Yang mana yang masih follow kita, itulah teman kita. Itulah bahasa online. Yang mana yang jadi follow kita, itulah teman kita. Yang enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau di offline kayak gitu, siapa yang masih ikut Bu Nur, ikut. Kalau enggak ya sudah, seleksi alam. Tidak perlu semua orang suka sama kita, karena enggak semua orang juga penting bagi kita. Oke, ini konsep yang pertama. Jadikan itu sebagai ajang untuk kita bisa memfilter mana kawan, mana lawan. Tapi lawan bukan untuk kita benci, untuk kita sikapi. Nah, jadi kan sekarang Bu Nur udah tahu nih. Oh, ternyata masih ada nih orang-orang depan muka sini. Masih ada nenek. Ternyata masih ada bu cucu. Nah, misalnya gitu kan. Adakah orang yang percaya sama dia? Banyak, biarin. Gitu ya. Sampai sini paham? Siapapun lah, saya, bu cucu, semua-semuanya. Nah, ini dia saya mau sampaikan bahwa kalau kita di kantor atau di dunia kerja cukup dijadikan bahwa fitnahan itu, gibahan itu menjadi ajang kita untuk menentukan mana teman yang sebenarnya, mana pun tidak. Kalaupun teman yang baik, berlakulah seperti Abu Bakar. Tidak masuk akal tapi dia percaya dulu. Kalau salah nanti ditegur. Kita kalau bersaudara, saya udah bilang dengan keluarga saya semua. Keluarga kita kalau ada yang salah kita bela dulu. Gak ada cerita. Bela dulu. Itu kakak saya bela dulu. Soal nasihati nanti belakangan. Pasti saya nasihati. Bela dulu. Jangan berkawan. Kawannya salah. Tulah kau kan. Tulah kau. Kawan apa itu? Salah itu kan gak apa-apa. Mana ada orang gak salah. Tapi kalau kawan udah dekat, kita salah, ketahuan salah kita, terbuka aib kita, itulah kan kau nggak nyangka kau kayak gitu. Nah, aku sedih, nggak bisa. Ya, jadi kawan yang sebenarnya itu percaya, rangkul dulu. Kamu salah loh Bray, nggak apa-apa, kamu tenang aja. Yang penting kan kita bisa berubah lebih baik ke depan. Itu kawan. Oke? Bu cucu bisa jadi kesalahannya akan tampak sama ibu-ibu semua. Bu Nur bisa jadi kesalahan Bu Nur akan tampak. Kesalahan Bu Wat akan tampak sama ibu-ibu semua. Kesalahan saya bisa jadi akan tampak. Disitulah kita memfilter. Ini kawan kita salah. Yuk kita dukung dia untuk dia berubah. Kita tetap teman sama dia. Itu kawan. Oke. Nomor 1 dulu cerna nih. Jadi ya kan? Kan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ya, kaum muslimin itu bersaudara, perbaikilah hubungan. Itu 1. Jelas kita itu mana nanti kawan, mana nanti tidak kawan. Oke, sampai sini clear?
Dan yang kedua, apa yang mau saya sampaikan dalam bab ini adalah Bu Nur, tidak semua hal harus kita tabayyunkan. Tidak semua hal harus kita klarifikasikan. Ingat, kalau yang tidak suka dengan kita orang fasik, dia tidak akan pernah merasa salah. Kalau saya dulu jadi teman Bu Nur, saya meminta Bu Nur untuk tidak melakukan yang kemarin. Untuk tidak datang, kita close aja ya masalahnya. Nggak bisa Bu Nur. Orang fasik itu Bu Nur, dia tidak akan pernah, dia tahu salah, tapi dia nggak akan tahu kalau dia salah. Dan kemudian dia itu dan dia merasa benar. Kalau Bu Nur seandainya teman saya nih pura-puranya pada masanya itu, langkah yang dilakukan bukan minta maaf ya, udahlah kita tutup aja ya, nggak akan bisa Bu Nur. Nah itu akan dijadikannya bahan lagi. Ini cerita ke orang, hanya datang patang. Betul kan? Usia boleh beda. Usia boleh beda. Pada waktu itu teman-teman saya di istri saya ini melarang, kok salah mau datang lagi. Teman-teman tuh melarang. Melarang di istri lah. Kok salah datang nanti kok dibuli-buliannya itu yang. Nanti dibuli-buliannya kalau ibu datang. Tapi ibu berpikir gini sana. Yang ibu pikirkan ibadah ibu nih. Cuma aja aku ada caranya tapi nggak kayak gitu. Nanti tak terima Allah beribadah itu gitu. Iya. Oh iya. Jadi nggak kayak gitu caranya harusnya. Jadi tapi kan kita udah beda inilah ya. Karena kan beda alam maksudnya udah lama nih kejadiannya. Mungkin pada saat itu saya belum ada atau apa ya kan. Bu Nur kan tak mengakui saya masalahnya sebagai teman ya kan. Jadi nih kalau seandainya saya dulu punya macam saran, Bu Nur tidak datang, mohon maaf lahir batin ya, kita close masalahnya ya. Enggak. Itu akan dijadikannya sebagai alat untuk bully-bulian lagi kan Bu Nur. Terjadi kan apa yang saya bilang nih kan. Padahal saya nggak tahu kasusnya. Karena orang fasik itu ketika kita mengklarifikasi atau ketika kita itu ngomong sama dia, pertama Bu, belum tentu dia percaya apa yang kita omongkan. Yang kedua, dia tidak akan mengakui kebaikan yang kita lakukan. Dia nggak akan ngomong, oh baik ya Bu Nur nih aku yang salah dia minta maaf. Emangnya mudah untuk dia mengakui itu? Oh baik ya Bu Nur nih berarti dia benar-benar baik dia minta maaf. Emang mudah? Enggak Bu, orang yang fasik yang kita klarifikasi, padahal kita klarifikasi dia bilang apa? Tuh kan salah dia kan, tulah. Itu satu. Yang kedua, yang percaya tidak butuh itu. Yang tak percaya maka tidak akan memerlukan itu. Apa maksudnya? Kalau ibu mau kemarin, ibu cukup seperti ibu tidak tahu problem Bu. Assalamualaikum, saya ada ya Bu ya. Oke, Bu ini ada ini. Ya ibu pakai, jangan bahas kasusnya. Biarkan dia pusing Bu. Bu Nur ini tahu nggak sih dia sedang aku zolimi? Jangan mau terukur oleh manusia. Jadi gini, ibu boleh ngasih, ibu boleh ngomong assalamualaikum, ibu boleh ngomong lahir dan batin, tapi di hati ibu udah memaafkan. Oke? Ibu datang Bu, iya. Ini teknis Bu. Ini ilmu teknis. Syariatnya kan ada, tapi teknisnya harus pandai karena manusia itu lengkap dengan segala sisi syakhsiyah, kepribadian dan psikologinya. Assalamualaikum Bu, ya ini ya, mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Pokoknya tetap mohon maaf lahir batin, tapi kan nggak harus stop dia. Pokoknya masalah kita nggak harus, karena itu akan membuat ide-ide dia untuk menjatuhkan kita lagi. Bu, ini ada rezeki sedikit ya, anak pulang dari Tembilahan kemarin. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Ya, aku ke masjid lagi ya. Dah, nggak usah bahas masalah. Iya, itu akan dijadikannya sebagai alat nanti. Biarkan dia nggak tahu bahwa kita tahu kita dizolimi oleh dia. Itu keimanan yang versi paling bagus. Saya ulang pelan-pelan. Biarkan dia nggak tahu dan dia bingung. Ini orang tahu nggak sih dia aku gosipin? Ini orang tahu nggak sih kalau dia nih difitnah nih? Ini orang gelisah nggak sih? Karena dia itu pengen ibu gelisah. Selagi ibu belum gelisah dia akan kejar terus. Maka tidak perlu kita menyatakan bahwa kita tahu bahwa kita sedang diapain. Jadi cukup udah Bu, mohon maaf lahir batin ya, aku balik lagi ya. Cukup. Itu cara yang kedua. Sampai sini masuk sebelum yang ketiga. Malahan ditanya lagi apa salah saya. Malahan ditanya apa salah saya. Tidak bisa, tidak semudah itu. Orang yang suka nyari salah orang, memata-matai orang, tidak selembut itu hatinya. Orang berkawan aja dia tidak dengan agama,
Kalau dia ngerti agama, dia nggak akan upload kesalahan orang. Kalau dia ngerti agama, dia nggak akan fitnah orang. Kalau dia, walaupun dia rajin pengajian, nggak semudah itu Bu Nur kita datang. Mohon maaf lahir batin ya. Ibu nih baik, ya Allah aku menyesal ternyata aku telah salah. Nggak ada Bu Nur, itu drama aja. Manusia itu lengkap karena di dalamnya ada setan, ada jin, ada nafsu jahat. Lengkap Bu Nur. Nanti suami istri dulu. Nah, gitu dia. Apakah saya mengajarkan yang tidak baik? Tidak. Tetap minta maaf, tapi dengan cara yang baik sehingga tidak membuat orang itu lengkap dengan segala macam kefasikannya, Bu. Susah Bu ngadapin orang fasik, Bu. Jadi misalnya maksud ibu itu kan supaya ibadah ibu ini diterima. Ibadah ibu diterima Allah, kan ibu minta maaf, tapi dengan cara yang tadi jangan membahas. Emangnya dengan kita membahas dia bisa langsung percaya sama kita? Pembenci akan tetap membenci sampai hidayah turun kepadanya. Dan orang yang menyukai kita juga nggak butuh klarifikasi kita kok. Kalau dia suka sama kita, iya kamu kayak gitu, nggak perlu dia percaya saja. Ini mau dilanjutkan atau mau nanya dulu? Tanya dulu, apa lagi? Nomor 1 apa tadi sebelum lari? Nomor 1 apa? Jadikan itu sebagai ajang untuk kita bisa memfilter mana kawan, mana lawan. Ketika kita digosipkan, dizolimi, yang percaya itulah dia teman, yang tak percaya udah biarkan, ikhlaskan. Tidak perlu juga disukai banyak orang karena tidak semua orang juga penting bagi kita. Yang kedua, kalau orang berbuat salah, orang berbuat zolim sama kita, tidak semua hal harus diklarifikasi. Kadang-kadang cukup dengan mohon maaf lahir dan batin dan berbuatlah seperti biasa, seakan-akan kita itu tidak benci kepadanya. Oke? Jangan jadi orang yang terukur. Baru kita dizolimin, kita udah kelihatan sedih. Udah curhat kemana-mana. Nanti poin ketiga lagi. Kalau sempat pula. Kalau enggak 2 minggu lagi aja. Silakan Bu. Kemarin ada kasus, saya punya adik saya ini dia masuk dalam berteman dengan teman. Saya punya adik. Coba ini aja. Coba dibantu Mbak. Sebentar ya. Sebentar. Kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gini saya mau tanya. Saya punya adik paling bungsu sekali, temperamennya agak tinggi sedikit. Saya punya teman dan dia masuk ke grup teman-teman saya gitu. Terus sebagian besar teman-teman saya habis semuanya salah sedikit, ngomong orang sedikit dia katain di dalam grup. Ada satu manusia seperti itu? Iya, itu adik saya. Adik saya. Jadi semuanya mengadu ke saya. Gimana nih adiknya buat, gimana ini nih, gimana? Itu terserah kalian. Pernah saya panggil, saya tegur, saya malah katanya saya ini udah macam-macam lah dia katain saya juga. Jadi saya juga menyampaikan teman, saya dan adik saya juga susah gitu kan. Saya bilang sama teman saya. Ini grupnya ini grup teman? Ya, dia masuk ke grup teman-teman saya. Dia hampir seumur dengan saya gitu. Itu Ustazah, banyak orang yang tersinggung dan banyak orang meminta berhenti dari grup itu karena mulut dia. Saya nasihati, dia juga marah ke saya. Jadi saya membilang ke teman-teman juga, memburukkan adik juga susah gitu. Jadi gimana sikap saya? Cuma saya bilang sama teman-teman saya, kalau dari adminnya keluarkan aja dia. Itu saja. Baik. Ustazah, ada dalam satu grup teman-teman saya and the gang saya. Rupa-rupanya adik saya ini masuk pula ke geng saya ini saja. Rupanya banyak orang tersakiti karena sikap dia. Kalau banyak orang yang tersakiti, berarti dia memang suka nyakiti. Kalau cuma satu orang yang tersakiti, berarti ini orang baper doang. Sampai sini paham? Iya. Nah, saya ulang pelan-pelan. Kalau banyak orang yang tersakiti, berarti ini adalah dia udah karakternya suka nyakitin orang. Tapi kalau cuma satu orang yang tersakiti, ada kemungkinan orang ini cuma baper doang. Ada orang yang udah curhat ke ibu bilang, cemana lah saya memarahi adik saya. Curhat lagi ke ibu, cemana lah saya udah ingetin juga, saya pula yang disakitinya. Ada orang yang begini ke ibu, akhirnya gimana? Keluarkan dari grup atau tidak? Ingat, grup itu membawa kita kepada ibadah. Jika grup itu udah mendatangkan
kepada dosa. Gak cuman itu, isi grup melawak-lawak, lucu-lucu, gak jelas. Isi grup adalah gibah soal artis, ortos, selingkuh dan lain-lain. Isi grup itu soal aib-aib orang lain. Saya sarankan secara pribadi kita keluar. Tapi kasusnya bukan itu. Mindset kita adalah hidup kita ini untuk ibadah. Jika grup itu sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, isinya dosa, mudorot, ada sakit hati, ada baper, semuanya terjadi dalam grup itu, maka hindarkan grup itu. Caranya gimana Ustazah? Keluarkan dia. Jangan keluarkan dia, mengamuk dia nanti. Bisa jadi dia orang fasik. Caranya buat grup baru tanpa dia. Selesai kan? Gimana ceritanya? Itu gitu tanpa menyakitinya. Seperti Aisyah. Ketika Aisyah buatkan sari kurma kepada Rasulullah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ini buat kamu suamiku. Diminum oleh Rasul, pahit rupanya. Apa kata Rasul? Ya istriku, aku sungguh mencintai engkau. Gimana suamiku? Sebagai bentuk cintaku kepadamu, aku sisakan separuh kurma ini buat kamu. Coba oleh Aisyah, pahit mah rupanya. Aisyah ngerti tanpa harus tersakiti. Jadi pesan saya, buat grup baru, tapi jangan sama sekali gosipin dia di dalam grup itu. Close. Kita udah grup baru ya. Udah, kita nggak usah lagi ngomongin dia. Tolong maafkan aja masing-masing. Jaga hati lebih bersih. Janganlah dibilang di bawah kata Ustazah Nela, nggak usah. Ya. Kayak gitu. Nanti dibuatlah grup baru gosipkan dia. Sama aja bohong. Oke? Dah. Makasih, ngerti cara buat grup baru? Ngerti. Jangan tanya saya tak paham. Paham saja. Oke. Cucu. Buat. Dibuat ini satu lagi. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya Ustazah, apakah boleh gini Ustazah, yang berseteru dua orang tadi misalnya, dia udah saling memaafkan, artinya saya mulai dari nol lagi gitu kan, tapi kita menjaga jarak, kita tidak seperti biasa lagi sama dia, apakah boleh itu kita lakukan? Terima kasih Ustazah. Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti kamu, karena itu akan selalu membuat dia berdosa. Ingat, setiap dia nyakitin kita, dia dosa. Dia nyakitin lagi, dia dosa. Dia nyakitin lagi, dia dosa. Mana kita mau orang berdosa? Oke? Tinggalkan setiap orang yang menyakiti kamu, karena itu akan membuat dia berdosa dan kamu terlalu terluka. Kalau kita terluka, ya kalau kita sabar. Lah kalau kita nggak sabar, kita lawan juga. Kalau kita lawan, kita juga berdosa. Itu ada mudarat. So, kalau ada tipikal orang yang suka menyakiti kita, maka boleh sekedar senyum sapa salam, tapi jangan banyak urusan lagi dengan dia. Itu adalah betul. Oke? Terima kasih. Dengan saudara juga. Alhamdulillah. Tidak harus dekat kok dengan semua orang. Enggak harus dekat dengan semua orang. Enggak ada perintah kok dari Rasulullah. Kita harus dekat dengan banyak orang, enggak ada. Enggak harus dekat. Kan tadi dengan saudara tuh gimana tuh sikap kita? Saya lah terhadap saudara saya gimana saya? Ngapa ibu diapain sama saya saudara? Tidak tegur dia atau saya diam aja? Saudara suka nyakitin ibu? Iya seperti tadi itu. Itu kan tinggal sama ibu? Bukan. Kalau nggak tinggal sama ibu nggak apa-apa. Ya nggak perlu banyak-banyak komunikasi lagi. Enggak. Ya sekedar nanya kabar. Apa yang mau kalau kakak saya suka nyakitin saya saja. Rumahnya jauh di Panam. Saya di Tangkerang. Kan nggak setiap hari ketemu. Kalau orang komunikasi jarang, kemungkinan konfliknya itu berkurang. Oke? Tapi kan WA ada, HP ada, bisa dilewat-lewat. Ya, assalamualaikum, apa kabar dek? Sehat ya? Ada salah lauk. Dah, nggak usah banyak-banyak ngomong. Assalamualaikum dek, ada godok bagulo, ke rumah lah. Ntar bentar, udah. Nggak usah ribut-ribut. Tapi kalau seandainya dia suka nyakitin kita, dia adik kandung kita, ikhlaskan aja loh. Iya. Ikhlaskan aja. Kita ini memaafkan orang karena kita punya ilmunya. Masa mau sama dengan orang yang belum belajar? Tapi WA-nya saya blokir. WA-nya ibu blokir karena ya kata-katanya terlalu banyak tajam gitu. Saya tidak mau baca gitu. Kalau saya baca saya marah. Tidak apa-apa memblokir orang biar kita tidak terluka dan dia tidak berdosa, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh putus silaturahmi ya. Ya saya tuh menjaga jangan marah saya. Marah dia saya nggak takut. Cuma marah saya. Iya, tapi sekali-kali sapa-sapa juga lah. Iya. Gojek kan godok bagulo. Oke? Ya, kasih saja.
Iya, blokir. Oke. Dia datang ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Kasihlah pertanyaan. Kan kasih tema aja. Yang tua yang banyak masalah. Mungkin. Nah, tahu dan bertanya. Kasih Bu. Udah? Ya. Udah lama nih disimpannya. Oh, udah lama disimpan. Takut saya menjawabnya, tak bisa jawab, bawa pulang. Nggak ada waktunya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Ustazah, kan ibu kan udah ngamalkan sholat tahajud. Jadi sholat hajat juga. Tahu-taunya udah sekian lama. Beda-beda tipis Ustazah. Cuma beda niat. Cara ibu tuh cuma beda niat. Sholat hajat sama tahajud kan beda niat aja. Caranya sama di sujud terakhir tuh ibu banyak lah doanya, banyak minta-minta yang prioritas kan yang di sujud. Tahu-taunya di tahajud gitu juga. Caranya gitu juga lama-lama di sujud terakhir. Jadi ya itu maksud pertanyaan ibu, nggak apa-apa itu gitu kayak gitu. Memang seperti itu. Jadi beda-beda tipis, cuma beda niat. Iya. Nggak ada bedanya, cuma niat. Itu. Nggak masalah. Akhirnya Cuma baru sadar, sama ya. Kok cuma niatnya aja beda ya. iya, semua sholat sunnah kalau 2 rakaat kayak sholat subuh. Bedanya cuma niat saja. Cuman bedanya sholat hajat nih kan sholat untuk meminta. Iya. Kalau punya hajat, kalau sholat tahajud dia umum. Mohon ampun juga tahajud. Pengen punya niat juga tahajud. Kita sekedar bertaubat juga bisa tahajud. Tapi ujung-ujungnya karena kepala saya cuma satu saja. Jadi doanya itu aja saja. Di tahajud itu doanya, di hajat itu doanya, enggak apa-apa. Itu tidak mengganggu rukunnya kok. Atau sampai kul-kul-kulnya pun sama saja. Kenapa? Karena kepalanya kan kepala saya juga saja gitu kan. Enggak apa-apa. Udah tuh Sasa, karena udah banyak berdoa di sujud terakhir tuh kan. Jadi akhirnya waktu setelah salam tuh setelah salam tuh enggak ada lagi doa yang pakai nampung tangan yang sekarang yang sedang duduk gini nggak ada lagi. Doa di sujud terakhir pakai bahasa Arab. Doa yang mana? Sujud Doa terakhir. sujud terakhir Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ujung-ujung lah capek panik sujud habis duduk. kan, dah habis tumpah semua tuh doa-doa tuh. Jadi pas duduk berdoa tuh cuma zikir aja lagi. Doa dah habis lah. Baik. Sujud terakhir ketika mau habis sholat mustajab. Ba'dal maktubah setelah sholat fardu juga mustajab. Pas duduk saya bingung, capek lah. Karena capek lutut sujud ya kan. Setelah sholat saya zikir aja. Nggak ada masalah karena dua-duanya mustajab kok. Nggak masalah. Itu ya. Kalau ibu habis doanya saat sujud, mungkin masih kurang banyak doanya Bu. Coba dicatat Bu. Nggak sanggup bagi kita sujud untuk menjawab, untuk berdoa keinginan kita tuh. Jadi kalau doa itu coba dicatat dalam buku, kan masih ingat apa yang saya bilang? Yang didoakan adalah ibadah kita, apalagi akhlak kita, rezeki kita dan keluarga kita. Kalau waktu sujud habis kurang banyak tuh. Nah itu yang penting-penting aja. Oh ya penting-penting, berarti bisa dong doa setelah sholat yang nggak penting. Misalnya doain saya kan nggak penting-penting banget. Bisa dong gitu ya. Bisa kok, bisa. Udah tuh Ustazah terakhir nih di sujud terakhir kan salat tahajud, di sujud terakhir waktu salat tahajud ibu mintanya begini sama Allah kan, ya Allah seandainya kakiku sembuh saya akan sholat kan 2 rakaat ceritanya nih sholat tahajudnya. Ini bacanya saat sujud terakhir nih. Jadi nazar Bu Nur. Coba ngomongnya apa? Gini, nazar pula nanti si kawan. Itu yang ibu tanyakan. Jadi ibu mau tanyakan itu waktu di sujud terakhir itu ibu berdoa gini kan, karena kaki ini udah sering sakit kan, ya Allah kan 2 rakaat sekarang nih sholatnya, seandainya kaki aku sembuh nanti aku akan tahajud 8 rakaat. Itu makanya pertanyaannya apakah itu seperti mengancam Allah atau seperti nazar? Itu pertanyaannya. Baik. Atau mengancam Allah tuh kalau itu sebenarnya masih statusnya keinginan. Coba fokus. Nazar itu gini, ya Allah, kalau lutut saya sembuh, saya akan sholat tahajud 8 rakaat selama 1 bulan penuh. Kalau ada kayak gitu 1 bulan penuh dia jadi nazar.
Karena ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Tetapi kalau sekedar itu cuman keinginan. Makanya tadi sampai ke ujung ternyata itu bukan nazar, aman. Sama dengan ketika ya alhamdulillah qadarullah, ini cuma contoh bukan maksud apa-apa. Dulu saya masih belum apa-apa. Saya umrohkan orang tua umroh yang pertama. Alhamdulillah sekarang kapanpun orang tua pergi umroh, pergilah. Kalau ada teman mak pergi umroh pengen ikut, pergi. Kapanpun pergilah. Sekarang sudah bebas karena saya udah dewasa ya kan. Dulu waktu saya masih kuliah, itu kan saya kerja sampai kuliah. Pengen umrohkan orang tua. Umroh pertama saat masih saya kuliah. Masih agak susah lah pada masanya. Karena harus kuliah juga. Ngumpulin biaya untuk kuliah. Saya bilang umroh. Lalu mak saya ngomong kayak gini. Mak nazar sholat tahajud. Sebelum dia umroh dia bilang seandainya saya pergi umroh, dia nggak mikir dari mana duitnya. Saya harus sholat tahajud 40 hari berturut-turut tanpa putus. Akhirnya qadarullah umroh, dia bilang 40 hari tanpa putus. Kemudian dia melakukan tahajud. Tidak boleh putus satu kali pun ya nak. Dan mak akan doakan kamu setiap habis sholat. Nah saya secara khusus. Jadi kalau ada 40 hari itu udah nazar. Karena dia konfirmasi ke saya. Ada 40 harinya nak, itu nazar mak lakukan. Dan Masya Allah karena itu malah rajin tahajudnya. Sebelumnya masih bolong-bolong. Sampai 40 hari itu lah istiqomah. Iyalah. Nah seperti itu contohnya. Jadi yang saya mau sampaikan tuh seperti itu. Jadi hati-hati jangan sampai nanti kalau aku sembuh lututnya aku inilah sholat tahajud lah lebih banyak, itu keinginan. Tapi kalau aku sembuh lututnya nanti aku tahajud seminggu itu nazar. Kalau ada waktunya itu nazar. Hati-hati, ada jemaah saya nyata manusianya ada tinggal di Panam kalau nggak salah. Dia nazar kalau dia berhasil cerai sama suaminya. Saking susahnya cerai mungkin ya. Dengan kasus beliau itu mungkin karena anak banyak kan biasanya agak susah kan di pengadilan. Kalau seandainya saya cerai dengan suami saya puasa Daud seumur hidup, dia jadikan nazar, kacau kan? Kacau. Satu ketika terbaring ke rumah sakit, di rumah sakit dia telepon saya, tolong saya ustazah, gimana nih nazar saya? Dia niatnya puasa Daud seumur hidup. Nazar itu adalah mengganti yang tadinya sunnah menjadi wajib. Tahajud tadinya sunnah mundur jadi wajib kalau dinazarkan. Iya dong. Nah seumur hidup. Saya bilang wallahu a'lam bishawab. Saya tak dapat jawab. Sehingga kalau ibu sakit tidak boleh berpuasa. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Karena puasa Daud oleh ibu menjadi wajib. Jadi nazar tuh yang kita mampu saja. Oke? Oke. Dah. Dah. Demikian ya. Baik-baik, jangan bantu-rantuk lagi. Jangan berantuk-rantuk, jangan bertumbuk-tumbuk ya. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.